Rumah sakit merupakan institusi yang kompleks karena tidak hanya menyelenggarakan layanan kesehatan, tetapi juga menjalankan fungsi administrasi yang melibatkan pengelolaan informasi dan data dalam jumlah yang besar. Dalam aktivitasnya, rumah sakit menghasilkan berbagai jenis arsip, termasuk arsip administrasi yang mencakup dokumen kepegawaian, surat menyurat, laporan, data keuangan, dan kebijakan internal. Arsip-arsip ini menjadi bukti legal aktivitas administrasi dan dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, audit, serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, manajemen arsip administrasi yang tertib, sistematis, dan sesuai prinsip kearsipan sangat penting untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan keamanan kerja organisasi rumah sakit. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan arsip juga menghadapi tantangan digitalisasi yang menuntut integrasi antara sistem manual dan digital. Hal ini membutuhkan kearsipan yang siap dari sisi SDM, infrastruktur, dan kebijakan internal. Rumah sakit Dustira sebagai rumah sakit militer yang juga melayani masyarakat umum contohnya, memiliki karakteristik administrasi tersendiri dengan kemungkinan pengelolaan arsip yang lebih ketat, terutama dalam hal dokumen rahasia. Oleh karena itu, observasi terhadap manajemen arsip administrasi yang dilakukan di rumah sakit dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai sistem yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam menjaga kualitas dan keamanan arsip di lingkungan rumah sakit tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai arsip. Jadi, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Rekaman tersebut dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, maupun perorangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip juga memiliki nilai guna sebagai sumber informasi, alat bukti, dan bahan pertanggungjawaban dalam proses administrasi. Dalam konteks rumah sakit, arsip sangat penting karena mencakup dokumen medis pasien, surat menyurat, laporan keuangan, dan dokumen legal lainnya. Arsip harus dikelola dengan baik agar dapat diakses kembali saat dibutuhkan, terutama untuk pengambilan keputusan medis maupun administrasi. Ketidakteraturan dalam pengelolaan arsip dapat menyebabkan keterlambatan layanan dan bahkan risiko hukum jika menyangkut informasi pasien. Nah, setelah kita mengetahui tentang arsip, selanjutnya yaitu manajemen arsip. Nah, manajemen arsip ini merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga penyusunan arsip. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang cepat, tepat, dan lengkap sebagai sumber informasi yang valid. Manajemen arsip sangat penting diterapkan di rumah sakit karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan. Dengan manajemen arsip yang baik, dokumen-dokumen penting seperti rekam medis pasien dapat ditelusuri dan disimpan dengan aman. Sistem manajemen yang terstruktur juga mempermudah audit dan akreditasi rumah sakit serta meminimalkan kehilangan data. Nah, setelah mengetahui tentang manajemen kearsipan, kita harus tahu nih, bagaimana sih siklus hidup arsip itu? Nah, siklus hidup arsip adalah tahapan yang menggambarkan perjalanan arsip sejak diciptakan, digunakan, disimpan, hingga akhirnya dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan. Siklus ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta yang terakhir itu penyusutan arsip. Pemahaman terhadap siklus hidup arsip sangat penting dalam manajemen kearsipan rumah sakit. Dengan mengetahui siklus ini, pengelolaan dapat menentukan kapan suatu arsip harus disimpan, dipindahkan, atau dimusnahkan. Hal ini tidak hanya membantu efisiensi ruang penyimpanan, tetapi juga menjaga akurasi data dan menghindari penumpukan dokumen yang tidak lagi relevan. Sistem pengelolaan arsip. Sistem pengelolaan arsip adalah metode atau cara yang digunakan dalam menyusun, menyimpan, dan menata arsip agar mudah diakses dan aman. Sistem ini dapat berbasis alfabetis, numerik, wilayah, subjek, atau kronologis, tergantung pada kebutuhan organisasinya.
Yang selanjutnya adalah teknologi dalam manajemen arsip. Teknologi memungkinkan proses pengarsipan menjadi lebih cepat, efisien, dan juga aman. Contohnya adalah penggunaan Electronic Medical Record atau EMR untuk menggantikan rekam medis manual yang rentan rusak atau hilang. Yang selanjutnya adalah manajemen arsip. Meskipun penting, pengelolaan arsip di rumah sakit menghadapi berbagai tantangan, seperti volume arsip yang terus meningkat, keterbatasan ruang penyimpanan, dan kurangnya tenaga terlatih. Nah, hal ini tuh sering menyebabkan penumpukan arsip dan sulitnya penelusuran dokumen yang dibutuhkan. Di sini ada profil dari rumah sakit TK Dustira. Alamatnya ada di Jalan Dr. Dustira nomor 1, Kelurahan Baros, Kota Cimahi. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana alur pengelolaan arsip administrasi dari penciptaan hingga penyusutan? Jawabannya itu, pengelolaan arsip administrasi dimulai dari penciptaan arsip oleh unit masing-masing. Lalu arsip tersebut disimpan secara sementara di unit tersebut. Setelah tidak aktif digunakan, arsip dikirim ke unit kearsipan untuk dikelola lebih lanjut. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa jenis arsip administrasi yang paling banyak dikelola? Adalah arsip kepegawaian, arsip surat menyurat dinas, arsip pengadaan barang dan jasa, serta arsip rekam medis administrasi. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apakah sistem pengelolaan arsip administrasi di rumah sakit Dustira masih manual atau sudah digital? Jawabannya, saat ini kami menggunakan sistem hybrid, jadi masih ada yang manual, khususnya arsip fisik dan dokumen legal, dan sebagian yang mulai didigitalisasi, terutama untuk surat menyurat dan laporan administrasi yang sering diakses. Untuk pertanyaan yang nomor 4, bagaimana proses klasifikasi dan penyimpanan arsip administrasi dilakukan? Jawabannya, klasifikasi dilakukan berdasarkan jenis dan fungsi arsip. Menggunakan kode klarifikasi arsip yang sudah ditentukan, penyimpanan dilakukan di ruangan arsip pusat, disusun dalam rak sesuai nomor dan kode klasifikasi. Nah, selanjutnya itu ada mengenai pembahasan dari hasil observasi kami. Nah, yang pertama itu adalah alur pengelolaan arsip administrasi. Nah, pengelolaan arsip di Rumah Sakit Dustira ini tuh mengikuti prinsip siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan oleh unit kerja seperti arsip kepegawaian dan surat menyurat, kemudian digunakan secara aktif di unit tertentu. Setelah tidak aktif, arsip dikirim ke unit kearsipan untuk disimpan, diseleksi, dan diklasifikasi berdasarkan jadwal retensi arsip. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada jenis arsip administrasi yang paling banyak dikelola. Nah, jenis arsip yang dominan dikelola oleh Rumah Sakit Dustira ini tuh yang pertama ada arsip kepegawaian seperti SK, daftar hadir, dan dokumen mutasi pegawai. Lalu yang kedua itu ada arsip surat menyurat dinas, baik masuk maupun keluar, termasuk disposisi. Nah, lalu yang ketiga itu ada arsip pengadaan barang dan jasa, meliputi dokumen kontrak, nota dinas, dan bukti pembayaran. Lalu yang keempat itu ada arsip laporan kegiatan dan keuangan yang rutin dilaporkan ke atasan langsung atau ke instansi terkait. Nah, yang kelima itu ada arsip administrasi rekam medis yang mendukung operasional pelayanan pasien, bukan rekam medis murni yang bersifat klinis. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada sistem pengelolaan arsip. Nah, Rumah Sakit Dustira ini tuh sedang dalam proses transisi menuju sistem kearsipan digital. Arsip legal dan penting serta dokumen kepegawaian masih dikelola secara manual. Namun sebagian surat menyurat dan pelaporan sudah dialihkan ke digital dan aplikasi milik Kementerian Pertahanan. Nah, digitalisasi ini juga mempermudah pencarian arsip, mempercepat alur kerja, dan mengurangi risiko kehilangan. Namun, keterbatasan infrastruktur dan SDM menyebabkan belum semua unit mampu mengelola arsip secara digital secara optimal. Nah, selanjutnya itu ada proses klasifikasi dan penyimpanan arsip. Nah, klasifikasi arsip ini juga dilakukan berdasarkan fungsi seperti arsip kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum. Arsip juga diberi kode klasifikasi sesuai pedoman tata naskah dinas dan disimpan dalam map atau box berlabel yang disusun rapi di rak.
Nah, lalu yang selanjutnya itu ada tanggung jawab pengelolaan arsip. Nah, pengelolaan arsip juga merupakan tanggung jawab bersama antara yang pertama itu ada petugas arsip unit kerja sebagai pencipta arsip, lalu yang kedua itu ada unit kearsipan sebagai pengelola pusat, dan yang ketiga itu ada kepala bagian tata usaha atau pejabat pengawas. Nah, selanjutnya itu ada keberadaan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, Rumah Sakit Dustira ini tuh telah memiliki SOP kearsipan yang mencakup seluruh proses penciptaan, pengklasifikasian, peminjaman, pemusnahan, hingga penyerahan arsip. SOP ini juga menjamin kegiatan arsip berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pengamanan arsip rahasia atau penting. Nah, untuk menjaga keamanan arsip rahasia, Rumah Sakit Dustira ini menerapkan pengamanan fisik dan digital. Seperti yang pertama, ruang tertutup, lemari besi, dan sistem kunci ganda. Yang kedua itu ada CCTV di area penyimpanan, dan yang ketiga itu ada password dan enkripsi untuk arsip digital. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada kendala dalam manajemen arsip. Nah, Rumah Sakit Dustira itu telah menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu ada terbatasnya ruang penyimpanan fisik, yang kedua itu kekurangan tenaga arsip profesional, yang ketiga ada rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya arsip, yang keempat itu ada lambatnya digitalisasi karena kendala anggaran dan SDM. Nah, meski demikian, rumah sakit juga terus berupaya memperbaiki sistem kearsipan agar lebih efisien dan adaptif terhadap teknologi. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem pemusnahan arsip. Nah, pemusnahan arsip ini dilakukan secara berkala sesuai jadwal retensi arsip. Nah, arsip yang telah melewati masa simpan diseleksi dibuatkan berita acara lalu dimusnahkan dengan cara dibakar atau dicacah. Nah, proses ini juga diawasi ketat untuk menghindari kebocoran informasi, terutama untuk arsip rahasia, dan memastikan data yang dimusnahkan tidak bisa dipulihkan kembali. Lalu yang selanjutnya itu ada pelatihan dan pembinaan untuk petugas arsip. Nah, Rumah Sakit Dustira ini juga telah mengadakan pelatihan internal dan eksternal untuk petugas arsip. Nah, materinya itu biasanya meliputi yang pertama ada klasifikasi pengkodean dan penyimpanan arsip. Lalu yang kedua itu ada sistem informasi kearsipan digital. Yang ketiga ada keamanan arsip dan prosedur pemusnahan. Nah, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas petugas arsip agar selaras dengan perkembangan teknologi dan regulasi baru. Nah, lalu kita sampai di kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Dustira Cimahi dapat disimpulkan bahwa manajemen kearsipan administrasi di rumah sakit ini telah berjalan cukup tertib dan terstruktur. Arsip dikelola mulai dari penciptaan hingga penyusutan sesuai siklus kearsipan yang berlaku. Nah, dengan dominasi jenis arsip seperti kepegawaian, surat menyurat, serta dokumen pengadaan, pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual namun telah beralih ke sistem digital di beberapa bagian. Proses klasifikasi dan penyimpanan dilakukan berdasarkan jenis dan fungsi arsip dengan pengamanan khusus untuk arsip rahasia. Tanggung jawab pengelolaan arsip dibagi antara unit kerja dan unit kearsipan pusat serta didukung dengan SOP yang jelas. Meskipun sudah cukup baik, manajemen kearsipan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan ruang, belum meratanya digitalisasi, dan kurangnya SDM yang khusus menangani arsip. Namun demikian, rumah sakit telah melakukan upaya peningkatan melalui pelatihan dan pembinaan kepada petugas arsip.